Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari Yeremia pasal 1. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat 10. Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia 4 ayat 1 sampai 10 di bawah perikop Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan dan pelajari saat ini. Helamatunaya. Shalom. Ya, tema bagi kita saat ini adalah panggilan hamba Tuhan. Di sini kita akan belajar dari seorang Yeremia yang dipanggil oleh Tuhan dan juga yang diutus oleh Tuhan. Dan karena itu kita akan belajar merenungkan akan panggilan Yeremia ini oleh Tuhan saat ini. Saudara-saudara sekalian, ada 2 poin yang akan kita renungkan dari panggilan Yeremia ini. Dan karena itu poin yang pertama untuk kita renungkan bersama-sama adalah Tuhan menetapkan hambanya. Tuhan menetapkan hambanya. Saudara-saudara sekalian, Allah menetapkan Yeremia sejak waktu dulu untuk pekerjaan dan jabatan seorang nabi, yang diberitahukan Allah kepadanya sebagai alasan mengapa ia dipanggil sejak dini bagi pekerjaan tersebut. Jadi di sini Allah sudah menetapkan sebelum Yeremia lahir, Allah sudah menetapkan dia sebagai seorang nabi. Perhatikan Yeremia 1 ayat 4 dan 5 bacaan kita. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi saudara-saudara sekalian, di sini jelas dikatakan bahwa sebenarnya Allah sudah menetapkan Yeremia sebagai nabi. Bahkan sebelum dia dilahirkan, dan dia sudah ditetapkan sebagai nabi. Ingat, Allah menetapkan segala sesuatu sebelum itu ada. Mungkin kita ada lahir di waktu yang berbeda, tapi kita harus percaya bahwa sebenarnya Allah telah menetapkan itu semua. Kapanpun kita lahir, sebenarnya Allah sudah menetapkan kita. Dan untuk tujuan kita masing-masing pun Allah sudah menetapkannya. Karena itu, begitupun dengan Yeremia, dia sudah ditetapkan oleh Tuhan jauh sebelum dia tahu dia akan menjadi seorang nabi. Karena itu jelas ayat 4 mengatakan firman Tuhan datang kepadanya. Ini memastikan sepenuhnya bahwa itu memang firman Tuhan dan bukan khayalan. Dan Allah memberitahukannya bahwa sebelum Yeremia dilahirkan, yakni dalam keputusannya yang kekal, dia telah menetapkan Yeremia untuk menjadi seorang nabi. Jadi jelas firman Tuhan datang kepadaku. Ini bukan perkataan seorang manusia, tapi ini firman Tuhan datang kepadaku. Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwa
Allah telah menetapkannya dan sudah memutuskan sejak dari kekekalan. Allah sudah menetapkan Yeremia harus menjadi seorang nabi. Karena itu saudara, firman Tuhan yang datang kepada Yeremia ini sebenarnya mau memberitahu Yeremia bahwa Tuhan atau Yahweh yang memberikan amanat ini adalah juga pribadi yang sama, yang memberikan dia keberadaan dalam dunia ini, yang membentuk dia dalam rahim ibunya dan membawanya keluar dari kandungan. Karena itu saudara, seharusnya dari sini Yeremia harus tahu ketika dia dipanggil untuk menjadi seorang nabi, dia juga seharusnya tahu bahwa pribadi yang sama juga yang sudah membentuk dia di dalam rahim ibunya dan juga yang mengeluarkan dia dari dalam kandungan dengan selamat. Seandainya Yeremia mati waktu dilahirkan, maka sudah pasti amanat ini tidak akan bisa dilakukan Yeremia. Tapi rencana Tuhan tetap terlaksana. Karena itu dia tetap akan ada sampai waktu Tuhan memanggil dia sebagai seorang nabi. Jadi saudara, karena Tuhan yang membentuk Yeremia, yang membawanya juga keluar dari kandungan ibunya, ini menunjukkan bahwa ia menjadi miliknya secara sah, dan Tuhan dapat mempekerjakan Yeremia dan menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bahwa amanat ini diberikan kepadanya sesuai dengan rancangan Allah sebelum dia dilahirkan. Di situ dikatakan, aku telah mengenal engkau, aku telah menguduskan engkau. Artinya, aku telah menetapkan engkau sebagai nabi dan mengkhususkan engkau untuk jabatan itu. Jadi dikatakan, telah mengenal engkau, telah menguduskan engkau. Artinya, Tuhan sudah menetapkan Yeremia menjadi seorang nabi dan telah mengkhususkan dia untuk jabatan tersebut. Karena itu, Allah sudah menetapkan Yeremia sebagai nabi dan mengkhususkannya untuk jabatan tersebut. Dan karena itu, dia harus menjadi seorang nabi sesuai dengan panggilan Tuhan terhadap dia. Demikian juga saudara-saudara, begitupun dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus juga berkata tentang dirinya bahwa Allah telah memilih dia sejak kandungan ibunya untuk menjadi seorang pengikut Kristus atau seorang rasul di dalam Galatia 1 ayat 15. Galatia 1 ayat 15, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi saudara-saudara, semua hamba Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah menetapkan mereka semua sebelum dunia dijadikan, dan sejak di dalam kandungan ibu kita masing-masing sebenarnya semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang kebetulan. Tidak ada dari kita yang kebetulan tahu-tahu sudah menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan dan sebagainya. Tidak. Semua hamba Tuhan ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita semua, Tuhan menetapkan kita semua, Tuhan yang mengkhususkan kita untuk pekerjaan Dia. Karena itu saudara, Allah telah mengenal kita dan menetapkan kita sejak kekekalan dan menghadirkan kita ke dalam dunia ini untuk melayani Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan melalui diri kita atau hidup kita. Karena itu kita semua ditetapkan oleh Tuhan. Ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan melalui diri kita atau hidup kita. Jadi kalau kita sampai lahir di dunia ini, itu bukan tanpa sebab atau tidak ada tujuannya. Semua dari kita mempunyai satu tujuan untuk dilahirkan atau ada di dunia ini, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu saudara, Tuhan sudah menetapkan kita. Karena itu kita semua harus melayani Tuhan sesuai dengan profesi kita, pekerjaan kita. Karena itu layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itulah panggilan kita. Panggilan kita
mungkin berbeda-beda, tapi ingat kita semua adalah hamba Tuhan. Meskipun kita bukan pendeta, tapi kita juga adalah hamba Tuhan. Karena itu hamba Tuhan bukan berarti hanya pendeta. Semua kita yang adalah orang percaya yang mau melayani Tuhan, kita adalah hamba dan Dia adalah Tuhan kita. Karena itu kita harus melayani Dia karena kita adalah hamba. Mungkin profesi kita berbeda-beda. Ada yang pendeta, ada yang majelis, ada yang guru, ada yang bekerja di desa, ada yang masih sekolah dan sebagainya. Profesi kita berbeda-beda, tapi kita semua hamba Tuhan. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi hambanya. Karena itu layanilah Dia dengan profesi kita. Karena memang Tuhan sudah menetapkan kita dari sejak kekekalan untuk menjadi hambanya. Saudara-saudara sekalian, dari panggilan Yeremia ini kita mungkin bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, Sang Pencipta Agung mengetahui bagaimana Ia akan memakai setiap manusia sebelum Dia menciptakannya. Jadi sebelum Dia menciptakan, Dia sudah mengetahui bagaimana Dia memakai kita untuk mempermuliakan namanya. Karena itu Dia membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Dan dari gumpalan tanah liat yang sama membuat satu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan tujuan yang biasa sesuai dengan kehendaknya. Bandingkan itu dengan Roma 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuannya yang biasa? Karena itu kita semua ini diciptakan oleh Tuhan. Sama-sama dari tanah liat yang sama, tapi kita berbeda. Berbedanya dalam hal ada yang tujuan mulia, ada yang tujuan biasa. Banyak manusia di dalam dunia ini, tapi tidak semuanya melayani Tuhan. Banyak manusia, tapi tidak semuanya melayani Tuhan. Ada yang tujuan mulia, ada yang untuk tujuan yang biasa. Karena itu tergantung panggilan kita masing-masing. Dan kita harus bersyukur kalau kita dipakai untuk tujuan yang mulia, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injilnya. Allah akan memanggil setiap orang sesuai dengan rancangannya bagi orang itu, karena rencananya tidak dapat digagalkan. Bandingkan dengan Ayub 42 ayat 2 yang mengatakan bahwa rencana Allah tidak mungkin gagal. Karena itu kalau setiap hamba Tuhan Dia telah menetapkannya, dan jika Tuhan mempunyai rencana terhadap orang itu, maka rencana Tuhan itu, rancangan Tuhan itu tidak mungkin gagal. Sekalipun mungkin Yeremia akan menolak karena dia masih muda, tidak pandai berbicara, tapi karena Tuhan sudah menetapkan dia, merencanakan dia bahwa dia akan menjadi seorang nabi, maka dia pasti akan menjadi seorang nabi, karena rencana Allah tidak mungkin digagalkan oleh manusia. Kita pun seperti itu. Mungkin juga kita tidak tahu rencana Allah di dalam hidup kita. Siapa yang pernah menyangka bahwa kita akan menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan? Sejak kecil semua kita tidak pernah berpikir, kalau saya sudah dewasa, saya akan menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan, yang memberitakan kebenaran Tuhan, yang memberitakan Injil Tuhan. Bahkan saya pun tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi saya yakin di dalam penetapannya, Dia sudah menetapkan saya sebagai hambanya untuk memberitakan kebenarannya, untuk memberitakan Injilnya. Karena itu rencana Allah tidak mungkin gagal. Sekalipun saya banyak kekurangan dan sebagainya, tapi rencananya tidak mungkin digagalkan.
Allah mengenal buatan tangannya yang dipersiapkannya sebelumnya, dan pengetahuannya yang sempurna dan tujuannya tidak berubah-ubah. Karena itu pengetahuan Allah itu sempurna. Dia Maha tahu. Dia tahu setiap kekurangan kelemahan dari semua hamba-hambanya. Tapi dia tetap mempersiapkan hamba-hambanya untuk menjadi hambanya. Karena itu saudara, Tuhan sudah menetapkan hamba-hambanya. Dan karena itu kita semua dipanggil menjadi hamba-hamba Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injilnya kepada setiap orang. Karena itu kita harus mengenali panggilan kita masing-masing. Kita semua dipanggil oleh Allah untuk menjadi hambanya. Karena itu kita harus tahu apakah memang benar Dia memanggil saya untuk menjadi seorang pendeta. Apakah memang benar Dia memanggil saya sebagai seorang penginjil? Apakah memang benar Dia memanggil saya sebagai guru agama? Apakah Dia memang benar memanggil saya menjadi seorang majelis? Apakah memang benar Dia mau memanggil saya sebagai seorang guru sekolah minggu? Dan sebagainya. Karena itu di dalam setiap panggilan kita, mau menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan mau memakai kita sebagai hambanya itu sebagai apa? Apakah sebagai pendeta, majelis, guru agama, guru sekolah minggu, atau sebagainya. Karena itu setiap kita yang mau menjadi hamba Tuhan harus memikirkan hal ini. Karena ada banyak orang mau menjadi pendeta, tapi sebenarnya tidak ada panggilan sama sekali untuk menjadi pendeta. Hanya maunya menjadi pendeta, tapi sebenarnya tidak ada panggilan untuk menjadi seorang pendeta. Karena itu kita bisa melihat bagaimana pendeta-pendeta yang ada. Mereka sebenarnya tidak seharusnya menjadi seorang pendeta. Mengapa? Karena hanya bisa menyesatkan orang, menyebarkan ajaran-ajaran sesat, dan sebagainya. Jadi bagi kita yang mau untuk menjadi hamba Tuhan, khususnya menjadi pendeta, harus merenungkan ini. Apakah memang benar Tuhan memanggil saya menjadi pendeta atau tidak? Kalau memang Tuhan mau memanggil dan mau kita menjadi pendeta, Dia pasti akan buka jalan, Dia pasti akan menolong kita di dalam semua prosesnya itu. Tapi kalau tidak, mungkin saja kita bisa menjadi pendeta, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau orang lain harapkan, sehingga menghasilkan pendeta-pendeta yang tidak mengerti firman Tuhan dan hanya asal-asalan saja. Karena itu saudara-saudara semua, kita harus mengenali panggilan kita masing-masing. Memang kita ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, tapi kita ditetapkan untuk melayani Dia dalam profesi kita sebagai apa. Karena itu renungkan ini, gumuli ini, dan minta petunjuk Tuhan. Tuhan mau memanggil kita untuk melayani Dia itu sebagai apa? Karena kalau kita memaksa diri menjadi pendeta, tapi panggilannya bukan pendeta, maka ini akan kacau balau. Karena memang ada pendeta yang tidak cocok berprofesi sebagai pendeta, tapi hanya cocok berprofesi sebagai tukang parkir. Tidak mau belajar firman Tuhan, tidak mau memberikan makanan rohani yang sehat bagi jemaat-jemaatnya. Karena itu, renungkan ini saudara. Apakah panggilan kita itu sebagai hamba Tuhan itu di dalam profesi kita sebagai apa? Poin yang kedua, yang terakhir adalah Tuhan melengkapi dan menyertai hambanya. Jadi kalau Tuhan sudah menetapkan hambanya
Tuhan juga melengkapi dan menyertai hambanya. Yang pertama, jika Tuhan berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Karena itu janganlah seperti Yeremia yang usia muda menjadi halangan bagi dia untuk menjadi seorang nabi. Tapi sekalipun usianya masih muda, itu bukan halangan bagi seorang Yeremia untuk dia tetap menjadi seorang nabi. Dan seharusnya Yeremia jangan lagi berkata, aku ini masih muda. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji bahwa Yeremia telah ditetapkan menjadi seorang nabi, seharusnya dia jangan lagi memakai alasan aku ini masih muda, aku tidak pandai berbicara, dan sebagainya. Memang benar bahwa dia masih muda, tapi yang pertama, Yeremia itu sudah menerima perintah Allah. Yeremia telah menerima perintah Allah, jadi seharusnya usia mudanya tidak menjadi halangan untuk mentaati perintah Tuhan itu. Pergilah kepada siapapun engkau utus, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau sampaikan. Itu di poin atau di ayatnya yang ketujuh. Jadi di sini seharusnya Yeremia tidak lagi mengatakan aku ini masih muda, tidak bisa apa-apa, tidak pandai berbicara dan sebagainya. Tapi ini perintah Tuhan, dan seharusnya itu jangan menjadi halangan bagi dia untuk tidak mentaati firman Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan perintah, pergilah kepada siapapun engkau utus, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ini perintah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, perhatikan, walaupun perasaan akan kelemahan dan ketidakmampuan kita membuat kita bersikap rendah hati dalam melakukan pekerjaan kita, namun janganlah hal itu sampai membuat kita mundur dari pekerjaan itu saat Allah memanggil kita untuk itu. Memang kita harus mengakui bahwa kita mempunyai kelemahan, keterbatasan di dalam melayani Tuhan. Tapi ingat, jangan pakai itu sebagai alasan untuk mundur dari pekerjaan Tuhan. Usia muda, tidak pandai berbicara menjadi alasan Yeremia. Tapi Tuhan tidak mau Yeremia memakai alasan itu untuk mundur dari pelayanan menjadi seorang nabi atau menjadi hamba Tuhan. Mungkin kita semua mempunyai kelemahan dan keterbatasan masing-masing. Tidak ada dari kita yang tidak mempunyai kelemahan apapun. Karena itu, tidak ada juga yang terbebas dari alasan seperti Yeremia ini. Saya pun mempunyai kelemahan dan keterbatasan sama seperti Yeremia. Saya pun masih muda, juga tidak pandai berbicara, tidak fasih berkata-kata. Tapi itu bukan alasan buat saya mundur untuk melayani Tuhan. Karena saya tahu di balik semua keterbatasan, kekurangan yang saya miliki, saya tahu Tuhan menolong saya, Tuhan menyertai saya, Tuhan yang melengkapi hambanya. Dan biarlah anugerah Tuhan boleh menimpa dari setiap kekurangan dan keterbatasan itu. Karena memang saudara, Tuhan tidak mau, kalau Dia memanggil kita untuk menjadi hambanya, Tuhan tidak mau kalau kita menolak panggilannya. Ini pernah terjadi pada seorang pemimpin besar Israel, yaitu Musa. Bagaimana ketika Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, Tuhan menyuruh Musa untuk pergi membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tapi Musa mempunyai alasan. Alasan Musa adalah dia tidak pandai berbicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Jadi
Alasan Musa untuk tidak pergi mentaati firman Tuhan atau perintah Tuhan itu karena dia tidak pandai berbicara, berat lidah atau berat mulut. Lalu Tuhan mengatakan, itu bisa kita baca dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 14. Lalu ayat 11-nya Tuhan mengatakan kepada Musa, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu. Ada penyertaan Tuhan di sini. Dan mengajar engkau dan apa yang harus kau katakan. Ayat 13. Tetapi Musa berkata, dia masih mempunyai alasan. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jadi alasan pertama, dia berat lidah atau berat mulut atau tidak fasih berkata-kata. Lalu Tuhan memberikan penguatan. Dia menyertai Musa, menyertai lidahnya. Dia juga akan memberikan perkataan, juga mengajar dan apa yang harus dikatakan oleh Musa. Tapi Musa pun tetap mempunyai alasan, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut engkau utus. Musa tidak mau. Perhatikan ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Karena itu saudara, jangan pakai setiap alasan kita untuk tidak mau melayani Tuhan. Kalau kita dipanggil untuk menjadi MC atau singer, jangan mengatakan bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu. Dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, kita banyak alasan, saya masih muda, saya banyak kesibukan, saya tidak mempunyai waktu untuk itu. Kalau Tuhan memanggil kita untuk menjadi hambanya, untuk melayani dia, dan kita tidak mau dan memakai alasan-alasan itu, ingat, Tuhan marah atau murka terhadap sikap atau alasan kita seperti itu. Memang saudara-saudara, tidak semua pelayanan harus kita lakukan, tapi kita boleh melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan bagi kita. Ingat, setiap orang percaya, semua orang percaya mempunyai karunia-Nya masing-masing. Banyak anggota tapi satu tubuh. Kita banyak anggota itu untuk apa? Kita mempunyai satu tubuh, tangan buat lain, kakinya ada, fungsinya lain, mata fungsi lain, mulut fungsi lain. Sama juga di dalam gereja. Kita mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tapi untuk satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada yang sebagai MC, sebagai singer, sebagai pengkhotbah, dan sebagainya. Kita saling membutuhkan. Karena itu, di dalam gereja tidak ada yang nganggur, atau tidak ada orang yang tidak bisa melayani Tuhan. Karena itu, kita harus melihat karunia kita itu di apa. Sebagai singer, MC, pengkhotbah, atau sebagai apa. Karena itu, gumuli itu. Supaya kita tahu, kita dipanggil untuk melayani Tuhan itu dengan karunia yang semestinya kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Makanya semua kita saling membutuhkan. Banyak anggota, tapi satu tubuh. Karena itu, kita semua harus melayani Tuhan. Jangan ada alasan kalau kita tidak mau melayani Tuhan. Itu membuat Allah murka terhadap kita. Karena itu saudara, yang B, hadirat Allah menyertai, dan seharusnya janganlah usia muda Yeremia menawarkan hatinya untuk mengandalkan dirinya sendiri atau usianya yang masih muda. Walaupun dia masih muda, ingat, engkau akan dimampukan untuk pergi kepada siapapun engkau utus. Jadi Tuhan menyertai dia. Dia masih muda, tapi ingat, Tuhan menyertai dia kemanapun dia diutus. Dia dimampukan oleh Tuhan untuk pergi kemanapun Tuhan mengutus dia. Kalau yang pertama tadi, dia tidak boleh
memakai alasan bahwa dia masih muda menjadi halangan untuk dia tidak mau pergi melayani Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Yang kedua, dia juga harus tahu bahwa Allah menyertai dia, mengutus dia, dan kemanapun dia pergi untuk memberitakan firman Tuhan, kebenaran Tuhan, Tuhan memampukan dia. Jadi saudara-saudara, setiap hamba Tuhan seharusnya yakin akan penyertaan Allah dan jangan jadikan apapun menjadi penghalang untuk setiap hambanya untuk tidak melayani dia. Karena dari setiap kekurangan dan ketidakmampuan kita, dia memampukan hambanya untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Karena itu, kalau Tuhan sudah menetapkan kita menjadi hambanya, dia pasti juga menyertai kita, menolong kita di dalam kita melakukan setiap tugas kita sebagai hambanya. Karena itu kita harus yakin akan penyertaan Tuhan. Dia menyertai kita dalam setiap tugas dan pelayanan kita. Dia yang memampukan kita. Kita ada, kita sanggup bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Bukan saya yang hebat untuk berdiri di sini, tapi semuanya karena penyertaan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan. Kalau saya hanya mengandalkan diri saya sendiri, tidak bisa. Karena itu, ini semua karena Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Karena itu, di dalam pelayanan kita harus yakin akan penyertaan Tuhan. Kita tidak mampu, kita tidak bisa melakukan apapun, tapi kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan itu, untuk melayani Dia. Saudara-saudara sekalian, di dalam pelayanan kita, terlebih-lebih di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Di dalam pemberitaan Injil, kita pasti mendapatkan lebih banyak tantangan dan pencobaan, lebih banyak penderitaan dan sebagainya. Kita akan bisa dibenci, dianiaya, difitnah dan sebagainya ketika kita melayani Tuhan, apalagi di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Karena setan pasti bekerja lebih giat lagi ketika Injil diberitakan. Karena itu jangan heran kalau di dalam setiap pemberitaan kita banyak dibenci, difitnah, dianiaya. Mungkin kita belum sampai pada titik untuk dibunuh seperti para martir, tapi setidaknya kita dibenci dan dianiaya. Di dalam setiap pemberitaan Injil kita pasti mengalami itu. Dan saya rasa kita semua sudah mengalami itu. Tapi ada satu janji firman Tuhan, bahwa sekalipun kita mengalami semuanya itu di dalam pelayanan pemberitaan Injil, ingat bahwa firman Tuhan bahwa Dia menyertai hamba-hambanya dalam pelayanan pemberitaan Injil sampai akhir zaman. Ada janji penyertaan Tuhan bagi setiap kita yang memberitakan Injil, bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 28:19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini ada janji penyertaan Tuhan di dalam setiap pelayanan pemberitaan Injil yang kita lakukan. Jadi penyertaan Tuhan ini bukan berarti menjauhkan kita dari tantangan, pencobaan, dianiaya, dibenci dan sebagainya. Tapi penyertaan Tuhan ini bagi kita bisa juga untuk memampukan kita melakukan pelayanan itu. Seandainya tidak ada penyertaan Tuhan, banyak kita yang sudah mundur karenanya. Karena banyak tantangan, pencobaan, aniaya, dibenci dan sebagainya. Kita pasti sudah mundur jika Tuhan tidak menyertai kita. Dan perhatikan bagaimana semangatnya jemaat mula-mula ketika mereka dikejar dan mau dibunuh.
Mereka, apakah mereka berdiam diri? Tidak. Mereka lari, menyebar ke sana kemari, dan terus memberitakan Injil. Mengapa? Karena tentu saja ada penyertaan Tuhan bersama dengan mereka, sehingga Injil dapat disebarluaskan dan akhirnya bisa sampai ke Indonesia dan juga sampai ke Sabu. Karena apa? Karena Tuhan terus menyertai semua para pemberita Injil. Dan karena itu, di dalam setiap pemberitaan Injil kita, ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita, memampukan kita dalam melakukan pelayanan itu. Yang kedua, janganlah hatinya merasa berat bahwa dia akan menghadapi banyak musuh dan perlawanan. Allah akan menjadi pelindungnya. Ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di sini ada janji bahwa supaya Yeremia jangan takut atau merasa berat bahwa dia akan menghadapi banyak musuh dan perlawanan, karena Tuhan akan melindunginya. Jadi saudara, janganlah takut menyampaikan hal-hal yang membuat mereka risih. Engkau harus berbicara atas nama Raja segala raja dan dengan kuasanya, sehingga engkau dapat melihat muka mereka walaupun mereka kelihatan marah. Janganlah takut karena ketidaksenangan mereka atau terganggu karenanya. Karena terkadang di dalam pelayanan kita ada orang yang marah, yang risih, yang tidak senang, yang mungkin terganggu dengan pemberitaan kita ketika kebenaran disampaikan dan menyerang hidup mereka. Mungkin saja mereka marah dan sebagainya dan tidak terima. Tapi Tuhan menyertai dan melindungi kita dari semuanya itu. Karena Tuhan yang memampukan kita itu adalah kita diberikan mandat untuk berbicara atas nama Raja segala raja. Kita memberitakan kebenaran Raja segala raja. Dengan kuasanya dia menyertai kita, sehingga kita dimampukan untuk melewati itu semua. Karena itu saudara, orang-orang yang harus menyampaikan pesan dari Allah tidak boleh gentar melihat muka manusia. Bandingkan dengan Yesus 3 ayat 9. Karena itu, beranikanlah dirimu dan tenanglah, sebab aku menyertai engkau. Bukan saja untuk menolong dalam tugasmu, tetapi juga untuk melepaskan engkau dari mereka yang menganiaya engkau. Karena itu, kita harus sadar benar akan penyertaan Tuhan di dalam pelayanan kita. Dia menolong kita dalam tugas kita, dan juga dia melepaskan kita dari mereka yang menganiaya kita. Mungkin mereka bisa membunuh tubuh kita, tapi ingat, jiwa kita sudah aman. Mungkin mereka bisa membunuh kita, tubuh kita mati, tapi jiwa kita tetap aman. Karena kita orang percaya, kita tidak mungkin akan terpisah daripada kasih Allah. Karena itu saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah melepaskan para hambanya dari kesulitan, sama seperti dia juga menopang mereka saat menghadapi kesulitan. Karena itu, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita adalah para pemenang. Kita adalah pemenang. Tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Tidak ada apapun yang dapat melawan kita. Karena itu, Allah melepaskan hambanya dari kesulitan, sama seperti dia juga menopang mereka saat menghadapi kesulitan. Karena itu saudara, kita harus yakin akan penyertaan Tuhan ini, akan janji-janji firman Tuhan di dalam penyertaannya. Mungkin di dalam setiap pelayanan kita banyak mengalami kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, dan sebagainya. Mungkin dari itu semua, Tuhan kadang melepaskan kita dari itu semua.
Tapi kadang Tuhan memberikan sakit penyakit, penderitaan kita. Tapi Dia di dalam semuanya itu terus menopang kita, di dalam menanggung semuanya itu. Karena itu saudara, jangan takut ketika kita pergi memberitakan firman, pergi memberitakan apa yang telah diperintahkan oleh Raja di atas segala raja itu. Karena ingat, Raja di atas segala raja itu terus menyertai kita di dalam setiap pekerjaan kita. Saudara, raja-raja di dunia ini tidak menyertai para dutanya saat mereka menunaikan tugas mereka. Tetapi Allah menyertai mereka yang diutusnya, dan melalui kuasa perlindungannya Dia hadir bersama mereka di setiap saat di segala tempat. Jadi dengan ini para hamba Tuhan seharusnya dapat menyemangati diri mereka. Raja-raja di dunia ini tidak pernah menyertai setiap utusan-utusannya. Tapi kita, Tuhan kita, Raja di atas segala raja itu, terus menyertai kita di dalam setiap pelayanan kita. Dan ini seharusnya menyemangati kita semua hamba-hambanya. Jangan pernah takut, karena Raja di atas segala raja itu terus menyertai kita. Kisah 18 ayat 10. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Sebab aku menyertai engkau. Raja di atas segala raja itu terus menyertai kita di dalam setiap pelayanan kita. Karena itu jangan pernah takut dengan apapun itu. Yakinlah akan penyertaan daripada Tuhan kita. Yang ketiga, janganlah ia khawatir bahwa ia tidak pandai berbicara, karena Allah akan memberikannya kemampuan untuk berbicara. Poin A, supaya ia dapat berbicara dengan jelas dan sebagai seorang yang mengenal Allah. Ayat 9, perhatikan 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Yeremia melihat kemuliaan Allah, dan Allah mengulurkan tangannya, dan dengan sebuah tanda yang bisa dirasakan, mengaruniakan kepadanya karunia berbicara yang dibutuhkannya. Dia menjamah mulutnya, dan melalui jamahan itu membuka bibirnya, supaya mulutnya memberitakan pujian-pujian kepada Allah. Dengan jamahan itu menaruh perkataan-perkataannya ke dalam mulutnya, agar siap dipakai oleh Yeremia kapanpun. Karena itu saudara, Tuhan yang menolong Yeremia. Allah mengulurkan tangannya, menjamah mulutnya dan juga bibirnya, supaya Yeremia dapat berbicara dan menyampaikan firman Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati dia, menolong dia supaya dia dapat berbicara. Karena dia tidak pandai berbicara, tapi Allah menolongnya. Karena itu saudara, Allah bukan hanya menaruh pengetahuan di kepalanya, tetapi juga perkataan-perkataan ke dalam mulutnya. Karena ada perkataan yang diajarkan oleh Roh. Bandingkan dengan 1 Korintus 2 ayat 13. Karena itu pesan Allah layak disampaikan, dan perkataannya sendiri supaya penyampaiannya tepat. Karena itu semua kita yang mau memberitakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, itu dimampukan oleh pertolongan Tuhan di dalam kita merenungkan firman Tuhan, di dalam kita menyusun semua firman yang akan kita beritakan, menolong kita untuk menyampaikannya juga supaya dapat disampaikan dengan tepat. Karena itu Tuhan menolong setiap hambanya supaya apa yang disampaikan boleh disampaikan dengan tepat. Karena itu supaya disampaikan dengan tepat, Dia menolong semua hamba-hambanya.
Poin B, supaya ia dapat berbicara dengan penuh kuasa dan sebagai orang yang memiliki wibawa dari Allah. Ayat 10. Memang aneh amanat yang diberikan kepadanya di sini. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Nah, saudara-saudara sekalian, hal ini kedengarannya sangat hebat. Namun Yeremia hanya seorang imam yang miskin dan hina. Namun di sini dikatakan bahwa hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Nah, saudara-saudara, namun dia bukan diangkat untuk menjadi raja dan memerintah dengan pedang atas kerajaan-kerajaan, tetapi sebagai seorang nabi yang bertindak dengan kuasa firman Allah. Jadi di sini ketika Tuhan mengatakan, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, ini bukan menyuruh atau mengangkat seorang Yeremia menjadi seorang raja yang memimpin dengan pedang dan sebagainya, tapi dengan kuasa, dengan wibawa firman Tuhan. Dia ditetapkan menjadi seorang nabi yang bertindak dengan kuasa firman Tuhan. Karena itu setiap hamba Tuhan memiliki wibawa dari Allah karena dia berbicara atas nama Tuhan dan dengan kuasa firman Tuhan. Sehingga sudah sepatutnya kita menghormati setiap hamba Tuhan yang benar. Kalau kita sampai tidak menghormati setiap hamba Tuhan yang benar, yang memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan benar, dan lalu kita tidak menghormati mereka dan tidak mau juga belajar dari mereka, dan bahkan mungkin menganggap mereka sesat dan sebagainya, padahal ajaran mereka benar, maka sebenarnya itu tidak berbeda. Kita sama halnya dengan mengatakan bahwa kita tidak menghormati Tuhan yang memberikan dia wibawa untuk berbicara atas firman Tuhan. Karena itu setiap sikap kita terhadap hamba Tuhan yang benar, kalau kita tidak menghormati mereka, itu sama halnya dengan kita tidak menghormati wibawa Tuhan yang memberikan mereka kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Karena jika kita bersikap kurang ajar terhadap mereka, maka itu sama halnya dengan kita tidak menghargai otoritas yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Jadi saudara-saudara kalian, setiap hamba Tuhan yang benar, kita harus menghormati mereka. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan, yang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk mengajarkan firman Tuhan. Tapi ingat, tidak semua hamba Tuhan dalam artian pendeta itu adalah hamba Tuhan. Karena itu, kalau ada ajaran-ajaran mereka yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan Alkitab, kita boleh mengatakan mereka sesat dan bahkan tidak boleh berkompromi dengan mereka. Karena itu, kalau hamba Tuhan yang benar, kita harus menghormatinya. Tapi kalau tidak, kita tidak boleh kompromi. Dia bukan hamba Tuhan, tapi hamba setan yang dipakai oleh setan untuk menyebarkan kesesatan dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, kita belajar beberapa hal dari panggilan Yeremia ini, panggilan sebagai hamba Tuhan ini. Dan biarlah perenungan saat ini, pelajaran saat ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan kita harus sadar bahwa Tuhan menetapkan hamba-hambanya. Tuhan sudah menetapkan setiap hamba-hambanya, dan karena itu dia akan memanggil hamba-hambanya pada waktunya. Kalau dia sudah memanggil kita, jangan mempunyai banyak alasan untuk tidak mau melayani dia. Tapi terimalah panggilan Tuhan itu, layanilah dia. Dan kalau kita sudah melayani dia, ingat, Tuhan terus melengkapi kita, dia menyertai kita, dia memampukan kita. Karena itu setiap hamba Tuhan harus terus melayani Tuhan dan harus sadar bahwa Tuhan
terus menyertai kita di dalam setiap pelayanan kita. Dan kiranya firman Tuhan boleh menolong dan memberkati kita saat ini. Amin.